Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Evidian Pratiwi dengan NIM 20241025. Di sini saya akan membahas mengenai perancangan sistem perpajakan. Nah, saya akan memberikan penjelasan mengenai desain sistem perpajakan di Amerika Serikat. Nah, sistem perpajakan di Amerika Serikat ini telah berkembang pesat di mana pada tahun 1902 pemerintah itu hanya mengumpulkan 7% dari pendapatan nasional sebagai pajak. Nah, sementara dalam beberapa tahun terakhir, angkanya itu tuh mendekati 30%. Nah, pertumbuhan pendapatan pajak itu sejalan dengan pertumbuhan ekonomi. Nah, dibandingkan negara-negara maju lainnya seperti di Eropa, beban pajak di Amerika Serikat ini tuh tergolong lebih rendah. Banyak negara-negara Eropa yang mengenakan pajak lebih tinggi untuk mendanai program jaminan sosial yang lebih luas, termasuk kayak bantuan bagi kaum miskin dan pengangguran. Nah, sementara di Amerika Serikat itu sistem perpajakannya itu relatif lebih ringan dengan dukungan sosial yang lebih terbatas. Kemudian ada pajak yang dipungut oleh pemerintah federal Amerika Serikat pada tahun 2014 yang terdiri itu dari beberapa jenis. Yang pertama itu ada pajak penghasilan pribadi yang mencakup 43% dari total penerimaan. Ini tuh adalah sumber terbesar yang dikenakan pada pendapatan individu seperti gaji, bunga, dividen, dan keuntungan bisnis. Pajak ini tuh bersifat progresif dengan tarif bervariasi dari 10% hingga 39,6%. Jadi tergantung pada besarnya pendapatan. Kemudian yang kedua itu ada namanya pajak asuransi sosial yang mencakup 35% yang dikenakan pada upah pekerja untuk mendanai program jaminan sosial dan Medicare. Nah, pada 2014, pajak ini tuh sebesar 15,3% untuk pendapatan hingga $117.000. Dan ada tambahan untuk penghasilan lebih tinggi. Nah, kemudian yang ketiga ada pajak penghasilan perusahaan yang mencakup 13%. Ini tuh dikenakan pada laba perusahaan setelah biaya produksi. Laba ini tuh dikenakan pajak dua kali. Yang pertama itu oleh perusahaan, lalu oleh individu saat laba itu dibagikan sebagai dividen. Kemudian yang terakhir itu ada namanya pajak lainnya yang mencakup 9% yang meliputi pajak cukai atas barang-barang seperti bensin, rokok, dan alkohol, serta pajak warisan dan bea cukai. Jadi, secara total, pemerintah Amerika Serikat itu mengumpulkan 3,3 triliun dolar pada tahun 2014 dengan rata-rata kontribusi per orang itu sekitar $10.235. Nah, kemudian pada tahun 2014, pemerintah negara bagian dan daerah Amerika Serikat itu memperoleh total penerimaan sebesar $2,225 miliar atau sekitar $6.975 per orang. Nah, penerimaan ini tuh berasal dari beberapa sumber, yakni yang pertama itu ada namanya pajak penjualan. Jadi, pajak penjualan ini tuh dikenakan pada pembelian barang dan jasa di toko. Itu tuh menyumbang 24% dari total penerimaan. Jadi, beberapa negara bagian itu mengecualikan barang-barang pokok seperti makanan dan pakaian dari pajak ini. Nah, yang kedua itu ada pajak properti. Pajak properti ini tuh pajak yang dikenakan kepada pemilik tanah dan bangunan berdasarkan nilai properti. Dia itu menyumbang sekitar 20% dari penerimaan pemerintah daerah. Nah, kemudian ada pajak penghasilan pribadi dan perusahaan. Pajak ini tuh mirip dengan pajak penghasilan federal, namun, peraturannya itu berbeda di setiap negara bagian. Jadi, beberapa negara bagian itu tidak memungut pajak penghasilan sama sekali. Kemudian ada dari pemerintah, maksudnya itu ada dana dari pemerintah federal. Dana ini tuh digunakan untuk program-program seperti Medicare dan menyumbang bagian besar dari penerimaan pemerintah daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Austia Revalina dengan NIM 20241014. Oke, materi selanjutnya yang akan saya sampaikan adalah pajak dan efisiensi. Sistem pajak yang efisien bertujuan untuk mengumpulkan pendapatan pemerintah dengan biaya minimal bagi pembayar pajak, baik dari segi kerugian ekonomi maupun beban administratif. Yang kedua ada kerugian bobot mati, terjadi ketika pajak mengubah perilaku ekonomi, seperti saat pajak pizza menyebabkan orang berhenti membeli pizza, mengurangi kesejahteraan tanpa menambah pendapatan negara. Ada beban administratif, muncul dari kerumitan pajak yang mendorong pengeluaran tambahan untuk memenuhi kewajiban pajak. Penyederhanaan undang-undang pajak bisa mengurangi biaya ini.